Itu rakyat kita tuh pinter, Pak. Bapak ngomong pendidikan, ngomong dagang, ngomong apa, semua tahu kok, Pak. Yang perlu diperbaiki itu presidennya, Pak. Kalau kita bisa jadi perbaiki presidennya perbaikin, Pak. Karena seorang presiden, dia bisa keluarkan perpu, Pak. Dia bisa mengeluarkan perpu. Iya. Ini sangat berkuasa sekali. Saya mau tanya, Pak ya. Terus semua orang mau naik eselon 1, mau pangkat perwira, tanda tangan presiden loh. Presiden. Melalui sekmil loh. Presiden, ya. Bayangin. Mau jadi Kapolri, jaksa, semua presiden. Hakim, sekarang KPK juga sama presiden. Ya, ya. Nah, hakim dibilang di luar presiden. Tapi dia masih bisa kirim orang ke MK tuh. Kan masih ada utusan dia. Hakim juga kalau ditakut-takutin, kalau presiden yang benar, Pak ya. Gue punya bukti, lu terima duit nih. Gaji gue naikin. Hakim pasti banyak yang mau. Siapa yang nggak mau makan uang halal? Makanya saya bilang kita butuhkan, kita bisa menasihati presiden. Supaya dia bisa lakukan apa, Pak? Satu, keluarin perpu apa? Bukan undang-undang perampasan aset. Ya. Yang sampai Bukan sekarang nggak keluar. aset. Karena kalau perampasan aset buat koruptor sudah ada undang-undang tindakan pidana pencucian uang, tipikor sudah langsung disita. Dan kalau aparteid tidak bersih, ini bisa disalahgunakan pula. Iya dong. Nah, itu kan mengerikan kan? Ya, mengerikan. Yang perlu dikeluarkan itu ada undang-undang pembuktian terbalik harta penyelenggaraan negara, Pak. Kalau presiden keluarkan perpu itu, saya jamin, Pak, kalau DPR tahun depan nggak mau mengesahkan itu, ditabokin rakyat, Pak. Saya jamin, kita akan mimpin pasti tabokin tuh anggota dewannya di DPR semua. Tak kayak begini, jadi nanti ini bangun baru berarti ya, bangun baru, jadi dapat bahan 45 juta, terus 5 jutanya upah. Kan Bapak belum punya kerja, Bapak bangun, ya, Ibu dikasih modal, Ibu jual, Bapak yang bangun, ya. Paling kecil umur berapa? Umur berapa? 2 tahun. Kelas berapa sekarang? Sekarang mau sekolah. Sekarang mau sekolah. Nggak mau sekolah, mau jadi apa nanti? Dapat buku 1 kali, bukan sekarang mau sekolah. Masuk sekolah kata Rada, Ibu kasih tas sekolah baru ya, masuk sekolah ya. Harus paksa sekolah, kalau nggak sekolah mau jadi apa? Sini kakak sini. Kakak mari sini. Mau sekolah kata Rada. Berita yang sedang viral saat ini teman-teman, dan ini sedang diperbincangkan berbagai kalangan, di mana beberapa hari yang lalu Bank Mandiri memblokir rekening seseorang, dan itu diduga dilakukan dengan sepihak, sehingga sampai Bank Mandiri pun menyampaikan permohonan maaf dalam hal ini. Kenapa? Karena banyak netizen, banyak pihak, banyak kalangan mempertanyakan tindakan tersebut, dan tidak sedikit yang menyuarakan mengenai boykot Bank Mandiri. Ya, itu adalah respon kekecewaan mereka, karena harusnya Bank Mandiri ya melindungi ya nasabahnya, tetapi apa yang dilakukan ya seperti itu teman-teman. Tapi Bank Mandiri punya alasan tertentu karena adanya ya permintaan dari pihak kepolisian. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, katanya itu bukan pemblokiran tetapi penundaan transaksi ya sementara. Oke, kita lihat di sini teman-teman. OJK buka suara soal pemblokiran rekening Bank Mandiri AMPB. Iya, teman-teman, kata Ahok yang perlu diperbaiki itu adalah presiden. Karena presiden itu adalah memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini. Tentu ketika presidennya sudah diperbaiki, maka segala sesuatu roda pemerintah bisa berjalan dengan baik. Itu kata Pak Ahok. Di lain sisi, Ibu Sherly Juanda menyampaikan ketika tidak ada sekolah maka mau jadi apa. Memang sangat masuk akal yang disampaikan oleh Ibu Sherly Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara. Ketika seseorang tidak punya sekolah, maka kita mau jadi apa? Mau jadi DPR itu berasal karena punya sekolah. Mau jadi bupati itu berasal karena punya sekolah. Begitu juga dengan mau jadi gubernur, mau jadi presiden. Itu dasarnya semua karena punya sekolah. Tentu
dengan ajakan Ibu Sele Juanda sehingga anak-anak bisa memberikan semangat kepada anak-anak untuk bisa bersekolah, karena sekolah itu adalah awal dari segalanya untuk mencapai cita-cita. Sangat tidak masuk akal kita menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden kalau tidak ada sekolah. Nah, berikutnya teman-teman, ada informasi yang semakin heboh saat ini terkait dengan pemblokiran nomor rekening nasabah yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Nah, kita melihat siapa yang memblokir nomor nasabah tersebut. Di sini dikatakan rekening donasi demo warga Pati diblokir Bank Mandiri. Cek pihak yang boleh blokir. Menjelang demo DPR 27 Agustus 2026, rekening donasi warga Pati, Jawa Tengah di Bank Mandiri yang berisi 80 juta diblokir. Bolehkah rekening tabungan di bank diblokir sepihak? Siapa saja yang boleh mengajukan pemblokiran rekening bank? Rekening bank milik Supriyono, salah satu warga Pati yang akan mengikuti aksi untuk unjuk rasa di depan gedung DPR, dilaporkan diblokir pada Jumat 21 Agustus 2026. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto, mengatakan rekening tersebut digunakan untuk menampung donasi dari rakyat guna mendukung rencana aksi di Jakarta. Saat rekening diblokir, saldo yang tercatat mencapai sekitar 80 juta, namun Teguh mengaku belum mengetahui apakah masih ada dana yang masuk setelah pemblokiran dilakukan. Keblokirannya hari Jumat. Pas keblokir itu saldonya 80 juta. Tapi nggak tahu juga kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi. Alasan rekening diblokir belum diketahui. Teguh mengatakan pihaknya belum memperoleh penjelasan mengenai alasan rekening tersebut diblokir. Ia menyebut belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak bank karena kantor bank masih tutup. Menurut Teguh, pihak bank seharusnya memberikan penjelasan kepada nasabah terkait alasan pemblokiran rekening. Kami nggak ngurus dulu, tutup di mana-mana. Ini bikin nasabah sibuk aja. Padahal kami nggak berbuat salah apa-apa, ujar Teguh. Masa kami yang diblokir ini yang disuruh urus, kan bukan kami yang blokir. Ini namanya mempersulit, lanjutnya. Rekening diblokir, aksi warga Pati tetap jalan. Teguh mengakui pemblokiran rekening tersebut mengganggu persiapan aksi masyarakat Pati di depan gedung DPR. Meski demikian, ia memastikan rencana demonstrasi tetap berlangsung. Sangat mengganggu. Tolong cairkan keadilan supaya tetap bisa dipakai, kata Teguh. Selain pemblokiran rekening, unggahan mengenai rencana aksi warga Pati juga dilaporkan mengenai pembatasan di akun Instagram Eko Kuswanto atau Bato. Konten yang dibatasi meliputi ajakan mengikuti demonstrasi, perjalanan warga Pati menuju Jakarta, hingga aktivitas warga Pati setelah tiba di depan gedung DPR RI. Berdasarkan informasi yang muncul di Instagram, pembatasan tersebut dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital. Warga Pati akan demo di DPR 27 Agustus. Sebelumnya, Teguh mengatakan massa dari Pati akan berangkat dari dan merapat ke Jakarta pada 26 Agustus 2026. Sementara itu, warga Pati yang sudah lebih dahulu berada di Jakarta disebut beristirahat di rumah aman. Aksi unjuk rasa rencananya digelar di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, warga Pati membawa dua tuntutan.
Tuntutan pertama adalah pengesahan RUU perampasan aset. Kedua, masa meminta hukuman mati bagi koruptor. Selain warga Pati, seruan untuk mengikuti aksi tersebut juga disampaikan sejumlah kelompok masyarakat lainnya yang disebut akan bergabung. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga Pati menggelar aksi pada 27 Agustus di depan gedung DPR dengan catatan demonstrasi berlangsung tertib dan tidak anarkis. Pemblokiran atas permintaan aparat hukum. Bank Mandiri Andika Wista mengatakan pemblokiran rekening dilakukan setelah pihaknya menerima permintaan dari aparat penegak hukum. Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening, kata Adi Vista. Andika menjelaskan Bank Mandiri tidak melakukan pemblokiran rekening secara sepihak. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan dengan mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku, tambahnya. Bank Mandiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai aparat penegak hukum yang mengajukan permintaan pemblokiran maupun alasan spesifik di balik tindakan terhadap rekening yang dikaitkan dengan AMPEB. Aturan blokir rekening bank dilansir dari web resmi kantor hukum. Bank tidak bisa sembarangan memblokir rekening nasabah tanpa dasar hukum dan tanpa klausul yang sudah disepakati bersama. Jika dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan sah, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1363 KUHP Perdata. Blokir rekening nasabah bank harus sesuai aturan yang berlaku. Setidaknya ada 4 landasan hukum untuk blokir rekening nasabah. Pengadilan dalam mengajukan pemblokiran rekening nasabah bank jika terkait perkara pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga dapat mengajukan pemblokiran terhadap rekening nasabah di bank yang terkait indikasi pencucian uang. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memerintahkan pemblokiran rekening jika terkait pelanggaran aturan perbankan. Namun, jika pemblokiran dilakukan tanpa alasan sah, nasabah berhak melawan secara hukum. Hak nasabah jika rekening diblokir tanpa pemberitahuan. Sebagai nasabah, Anda berhak meminta penjelasan resmi secara tertulis dari bank, meminta salinan surat perintah jika ada dari lembaga berwenang, mengajukan keberatan atau permintaan pembukaan blokir, mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pemblokiran tidak sah, melapor ke OJK untuk meminta penyelesaian sengketa.